Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jumpa lagi bersama Diki Media dan kali ini saya akan sharing ya seputar paylater ya, pinjaman online. Memang pinjaman online ini sensitif ya dan banyak diperdebatkan, banyak yang menjadi korban pinjaman online, banyak yang terjerumus, tidak sedikit dari teman-teman kita yang hancur karena pinjaman online ya. Itu menurut saya itu ya bagaimana kita menyikapi pinjaman online tersebut ya teman-teman. Jadi ini opini pribadi saja ya Lur. Sebenarnya itu eh, paylater itu menguntungkan atau merugikan. Ini bukan paylater sih, pinjaman online ya. Menguntungkan atau merugikan sih ya. Menurut masyarakat atau menurut saya pribadi ya. Ini opini pribadi Lur. Memang secara umum ya ada beberapa kasus dari teman-teman saya juga ada ya, dari saudara juga ada yang terlilit hutang pinjaman online itu ya. Banyak yang jual warisan, banyak yang jual rumah, banyak yang sampai keluar dari pekerjaan atau bahkan sampai keluarganya itu hancur dicerai. Itu banyak Lur. Tapi ya saya rasa itu kalau misalnya kita itu minjamnya bijak dengan tujuan yang jelas, insya Allah nggak sampai seperti itu Lur. Tapi kalau misalnya untuk judul-judul itu ya saya itu no comment ya, karena itu ya menurut saya itu ya judul itu menurut saya itu ya bagaimanapun juga itu ya dilarang gitu Lur. Oke, biar nggak kemana-mana saya akan sharing opini pribadi ya terkait pinjaman online paylater ini ya. Menurut saya untuk paylater ini ya sangat-sangat menguntungkan bagi saya ya, sangat menguntungkan ya. Ya, jadi nih saya tagihan saya juga lumayan nih ya. Saya belanja di Tokopedia, mulai kayak bayar tagihan listrik, beli token ya, beli pulsa, terus bayar ya mungkin PAM, internet atau beli barang ya. Pas kebetulan saya belum pegang uang ya, belum gajian ya, ini kepepet, saya menggunakan paylater ini ya. Menurut saya itu bunganya itu nggak begitu besar-besar amat Lur. Ya menurut saya ya sangat membantu lah. Kalau misalnya saya beli token listrik bayar akhir bulan Tempo itu paling 10.000 ya, 7.000 itu selisih biaya ininya. Menurut saya itu sangat membantu ya. Dan juga menurut saya itu ya memang solusi. Karena apa? Karena kita itu kadang kalau misalnya kepepet, kalau misalnya kita itu lagi nggak pegang duit atau lagi males ambil duit ya, kita pakai paylater dulu teman-teman. Yang penting kuncinya itu ya, kalau misalnya kita berhubungan dengan ya pinjaman online, kita harus benar-benar kontrol ya, harus benar-benar bijak dalam menggunakan pinjaman tersebut. Kita sudah diberi kemudahan ya Lur, udah diberi kemudahan tanpa harus ribet-ribet survei atau mengemis-ngemis gitu. Karena kalau misalnya pinjam itu kepercayaan itu susah Lur. Oke lah kalau misalnya ya saudara atau ke temen ya sekali dua kali oke lah, tapi kalau berkali-kali ya malu juga gitu. Kalau misalnya ada sistem begini, yang penting kita itu bisa kira-kira Lur, kira-kira gaji kita itu ya nutup enggak gitu. Kalau untuk bayar sebulan segini 1 juta ya, bulan depan 1 juta, kira-kira nutup enggak. Secara kalkulasi gaji kita itu masih benar-benar mengcover atau enggak. Jadi kita itu bisa mengukur gitu, mengukur kemampuan. Jangan sampai memaksakan kita bulan depan mau makan apa, duit dari mana, kita memaksakan pinjaman online. Jadi menurut saya itu meminjam apapun bukan cuma meminjam online. Jadi kita itu udah punya pandangan, saya sanggup untuk membayar atau mengangsur atau melunasi. Kita itu harus punya pandangan itu. Kalau kita itu nggak ada pandangan untuk melunasi atau membayar, ya menurut saya itu ya jangan sampai melangkah gitu loh.
Jangan sampai benar-benar menerjun nih. Saya beli TV Toshiba 1.800.000. Beli apa lagi nih? Rak bagasi 1.200.000. Ya nggak masalah, orang saya itu mampu kok. Secara gaji saya, penghasilan saya itu bisa mengcover tanpa harus nyari sana sini. Ya menurut saya sudah, secara kalkulasi itu udah dapet gitu loh, nggak sampai berundet gitu loh. Yang jadi permasalahan itu dari teman-teman itu nggak ada pandangan bulan depan mau bayarnya pakai apa. Dia memaksa minjem. Kalau misalnya minjem kebutuhan, misal buat biaya sekolah, saya rasa mereka juga, kita harus memperhitungkan, saya mau bayar sekolah anak sekarang. Karena sekarang saya belum ada duit, insya Allah bulan depan saya ada, saya pinjem. Itu mungkin dari hasil panen atau jual ayam, saya pinjem dulu. Tetapi kalau misalnya kita itu beli atau pinjem duit nggak ada tujuan yang jelas, apalagi untuk judol ya, itu menurut saya itu spekulasi. Iya, kalau misalnya kita untung, kita JP. Kalau enggak, mau bayar hutang dari mana itu. Jadi kesimpulannya menurut saya itu ya, kita merasa diuntungkan dengan pinjaman online seperti paylater bila mana kita itu kira-kira mengukur diri, mengukur kemampuan. Apakah kita sanggup untuk mengangsur? Apakah kita memang butuh untuk membeli atau meminjam? Ya, saya rasa yang bisa jawab itu diri kita masing-masing itu. Karena kebutuhan seseorang itu beda-beda ya, mental seseorang beda-beda. Jadi dikembalikan ke pribadi masing-masing. Ya, bagi saya ya sangat membantu adanya paylater. Yang penting tujuannya bagus, terus kita itu punya pandangan untuk mengangsur atau melunasi. Ya menurut saya it's okay, no problem, gak ada masalah. Oke. Bagaimanapun juga bukan cuma pinjol, bukan cuma apa ya, minjem ke saudara atau ke bank ya. Kalau misalnya kita meminjam ya wajib kita untuk mengembalikan atau melunasinya. Oke, itu aja sharing kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini bermanfaat. Semoga sehat selalu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.